Perkenalkan, saya Dia Prabandari, absen 20. Aku Indri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Agus Barunarta, nomor absen 4. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11. Nah, di video kali ini kami akan membahas sebuah materi yang berjudul Eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materinya aja yuk. Konsep pengusaha kecil dan menengah. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 juta rupiah. Nah, sementara usaha menengah memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan 2.500.000 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, contoh-contoh usaha kecil seperti petani, pedagang, pengrajin, peternak, dan koperasi berskala kecil. Contoh usaha menengah antara lain usaha pertanian, peternakan, perkebunan, usaha perdagangan, usaha ekspedisi muatan kapal laut, jasa transportasi taksi, bus, maupun usaha pertambangan batu gunung. Ciri-ciri usaha kecil antara lain, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang kedua, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih dalam taraf yang sederhana. Biasanya keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. Yang ketiga, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dan yang keempat, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Sedangkan ciri-ciri usaha menengah pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan auditing dan penilaian. Yang ketiga, sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal seperti usaha-usaha modern. Dan di sisi lain, berbeda dengan usaha menengah, usaha kecil umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, 3 kinerja UMKM di Indonesia. UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Karakteristik UKM di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AK3, The Center for Micro and Small Enterprise Dynamics, dan The Center for Economic and Social Studies pada tahun 2000 adalah mempunyai daya tahan untuk hidup,
dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi, dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya, UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang keempat, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto, dan sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, kemudian unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas, kemudian nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat data yang dilansir BPS, menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Besaran produk domestik bruto yang disumbangkan UKM pada tahun 2003 mencapai 1.013 triliun atau 56,7% dari total PDB nasional. Pada tahun 2001 sampai 2003 telah terjadi peningkatan. Bahkan, sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan usaha besar. Kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional juga cukup signifikan. Pada tahun 2002, jumlah UKM tercatat 41,3 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan unit usaha ekonomi yang ada, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari jumlah tenaga kerja yang ada, atau mencapai 68,28 juta orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan dan tentunya mempunyai nilai tambah. Salah satunya adalah industri sumber daya alam. Industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam, sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis yang besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor lain yang terkait dengan industri tersebut, misalnya di sektor jasa atau perusahaan transportasi,
atau di sektor perdagangan atau perusahaan ekspor-impor. Di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberasi perdagangan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangnya untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Setelah sekian lama berlindung dan bergantung terhadap pendapatan minyak dan gas yang melimpah ruah, Indonesia segera mencari alternatif pendapatan lain dari sektor non-migas atau sektor selain minyak, bumi, dan gas. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan, mulai dari pengurangan hambatan perdagangan non-tarif secara bertahap hingga penurunan tingkat tarif mencapai 0%. Kendala utama yang dihadapi UMKM sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah disebabkan oleh yang pertama, teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitas. Yang kedua, rendahnya keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai pasar dan strategi bisnis global, dan keterbatasan dalam mengakses modal. Yang keempat, pengetahuan pemasaran yang kurang memadai mengakibatkan para pelaku UMKM tidak melakukan kegiatan secara ekspor secara mandiri, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan ekspor. Hal ini untuk sementara bisa diatasi dengan menjadikan pelaku UMKM supplier bagi perusahaan besar dan perusahaan asing dalam negeri yang memiliki jaringan internasional, sehingga mereka terlatih dalam membentuk jaringan. Untuk mengatasi permodalan, Kementerian Koperasi dan UMKM telah merencanakan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN, pengembangan inkubator bisnis, dan pengembangan dan peluasan produk UMKM.